Setiap negara punya lambangnya, setiap negara punya ideologinya. Bahkan ketika Nabi Allah Muhammad membentuk negara Madinah, dasarnya bukan Al-Quran, dasarnya bukan Al-Hadis, tapi lambang dasarnya adalah piagam Madinah. Ada 47 pasal yang merekrut kebersamaan, keindahan, sehingga Madinah pun menjadi munawwarah. Begitu juga dengan Indonesia. Walaupun mayoritasnya Muslim, walaupun kita mayoritas, tapi kita tidak pernah bablas. Walaupun kita mayoritas, kita pun tidak bersifat keras. Walaupun kita mayoritas, kita pun tidak ganas. Menghormati saudara yang beda agama, mencintai mereka yang berbeda ras, suku, bangsa, dan agama. Sehingga terbentuklah pilarnya, dasarnya bukan Quran dan hadis, tapi lambang dasar kita, ideologi kita adalah Pancasila. Saudara, bukankah pada 30 SPKI 1965 Komunis ingin mengganti ideologi kita, PKI ingin mengganti Pancasila menjadi ideologi yang tidak bertuhan, sampai 6 jenderal angkatan darat, 1 perwira menjadi korban dan gugur dalam gerakan G30 SPKI. Gawat darurat, tampillah TNI yang siap berdiri, rela mati untuk menjaga NKRI yang dikomandoi saat itu oleh almarhum Bapak Soeharto. Sehingga ketika TNI bergerak, G30 SPKI dan kru-krunya dibabat habis 1 Oktober menjadi bukti kekuatan kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa ini. Saudara, ada apa dalam Pancasila? Begitu hebat dan luar biasa. Dalam keadaan darurat, dalam keadaan dipegang oleh 30 SPKI, pasukan-pasukan yang begitu luar biasa ingin mewasi negeri ini, tapi dengan kesaktian Pancasila dikomandoi oleh TNI maju ke depan. Alhamdulillah bisa terselesaikan. Inilah hebatnya Pancasila. Dan apa itu Pancasila? Inilah lambang negara kita yang diawali dengan ketuhanan yang Maha Esa. Maka Islam mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhan itu satu. Esa menggambarkan satu. Esa bagi saudara-saudara kita yang lain menggambarkan negeri ini adalah sebuah negeri yang bangsanya beragama, yang bangsanya punya keyakinan, yang bangsanya punya Tuhan. Ketika kita merasa punya Tuhan, merasa punya Allah, dimanapun akan aman. Jadi prajurit, dia akan dekat dengan Sang Khalik. Jadi TNI, dia akan punya hati yang nurani dan Qurani. Jadi seorang prajurit, dia pun akan mampu bergerak dengan iktikad la ilaha illallah. Ketika kata ini tercantum dalam lubuk hati yang paling dalam, kekuatan yang lebih kuat dari segala yang kuat, Allah bersama kita. Maka Indonesia walaupun digoncang dengan berbagai macam goncangan apapun, akan tetap eksis selama la ilaha illallah ini ada dalam dada kita sebagai umat Islam. Yang kedua, apakah cukup dengan kita yakin saja dengan adanya Allah? Belum. Pancasila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau orang sudah bertuhan, kalau orang sudah merasa yakin adanya Allah, kalau orang sudah punya iman, maka langkahnya penuh dengan adab, geraknya penuh dengan keadilan. Jadi apapun kita akan mampu adil. Jadi diri sendiri adil, jadi kita adil, jadi prajurit adil. Sesibuk apapun kita tidak akan pernah meninggalkan Allah.
dimanapun kita melangkah, keluarga yang paling utama. Dimanapun kita singgah, anak sebagai penerus kita adil. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Kalau orang sudah adil, kesejahteraan akan ada. Kenapa Indonesia carut marut, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya? Karena tidak ada keadilan. Andai kata emas yang ada di negeri ini dikelola oleh negara, diurus dengan baik, dibagikan kepada rakyatnya, tidak akan pernah ada kesengsaraan dan penderitaan. Dengan emas saja yang kita kelola, bukan dikorupsi, bukan diambil oleh pihak asing. Adil. Wal ihsan, ketika sudah ada dia ihsan, ihsan ini adalah rajanya tata krama. Kalau orang sudah punya rasa ihsan, dia akan lebih baik daripada yang baik. Dia akan lebih sopan dari yang sopan. Dia akan lebih berakhlak dari yang berakhlak. Kenapa? Ihsan. Saudara, mereka yang nyolong duit rakyat bukan orang bodoh, orang-orang pintar. Gelarnya S1, S2, S3. Mereka yang nyolong duit rakyat bukan orang bodoh, orang pintar. Orang bodoh paling nyolong kambing, ayam. Ayam belum kena, dia dulu kena sama masyarakat dipukulin. Kalau orang pintar, nyurinya bukan ayam kambing, nyurinya miliaran, nyurinya proyek. Bukan berarti bukan orang bodoh, orang pintar. Tapi karena tidak ihsan, hilang ihsan, maka kepintarannya menjadi musibah buat seluruh rakyat ini. Maka iman saja belum cukup, harus ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka sila yang kedua mengajarkan kepada kita, ayo jadi orang yang adil, ayo jadi TNI yang beradab, ayo jadi prajurit yang bertata krama. Apakah cukup? Belum. Harus ada persatuan Indonesia. Seberapapun hebatnya dia ibadah, seberapapun mantapnya dia bikin adil, seberapa sopan dia punya tingkah laku, ketika persatuan sudah tidak ada, kebersamaan sudah koyak-koyak, jangan kita harapkan Indonesia ini akan ada. Maka jangan mudah terprovokasi oleh provokator-provokator. Jangan mudah diomongin oleh orang yang pintar ngomong. Tapi kebersamaan harus kita utamakan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian, hei prajurit, hei TNI, hei bangsaku, hei orang Indonesia. Wa la tafarraqu, jangan berpecah belah. Walau kau beda bahasa, walau kau beda adat istiadat, walau kau beda budaya, walau kau beda ras, walau kau beda keyakinan, tetap Bhinneka Tunggal Ika, satu dalam kebersamaan. Beda rasa, beda warna, beda rupa, tapi tidak beda dalam satu Indonesia. Kita adalah bangsa Indonesia. Ketika persatuan ini ada, yakin Indonesia akan lebih kuat dari negara yang kuat. Maka jangan sampai berpecah belah. Bersatu sudah, kemanusiaan adil dan begitu sudah, keimanan Tuhan itu satu sudah. Apakah cukup? Belum. Harus ditopang dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Pasti setiap kehidupan ada masalah. Ketika ada masalah, musyawarahlah. Ketika ada problema, musyawarahlah. Wasyawirhum fil amr. Musyawarahlah dalam segala macam urusan. Ketika ada problema, ketika ada masalah, ketika solusinya adalah musyawarah, selesai urusan. Dan kita musyawarahnya diwakili oleh MPR, oleh DPR. Ketika yang diwakili itu baik, musyawarahnya baik. Tapi ketika yang diwakili itu kagak baik, maka musyawarahnya pun kagak baik. Padahal agama mengatakan wasyawirhum fil amr. Ketika ada masalah musyawarah, bagi Anda pejabat dan menentukan kebijakan, ngomong dulu dong sama rakyat. Anda komandan, ketika punya kebijakan, kumpulkan dulu prajurit. Kita ngobrol bareng karena itu kebijakan kebersamaan. Ketika
Bukankah ketika Nabiullah Muhammad meninggal dunia yang dipilih Abu Bakar di Bani Sa'adah, perkampungan orang Ansor, perkampungan orang Madinah asli, itu perwakilan. Bukan semuanya, perwakilan saja. Golongan Ansor ada, golongan Muhajirin ada, dan yang diputuskan adalah Abu Bakar dan Rasul. Begitu juga dengan umat, memilih umat itu hasil musyawarahnya perwakilan. Begitu juga memilih Utsman Ali, memilih yaitu musyawarahnya perwakilan. Kelompok-kelompoknya, anggota-anggotanya tidak hadir, yang hadir ketua-ketuanya. Maka ketika sebuah masalah dimusyawarahkan, Indonesia akan musyawarah sudah, maka cukup. Belum, sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang belum terlaksana. Keadilan sosial, adilnya bukan untuk keluarga, proyeknya bukan untuk partai, proyeknya bukan untuk golongan, tapi proyek kesejahteraannya untuk semua bangsa ini, untuk semua rakyat ini. Inilah keadilan yang sesungguhnya. Maka Islam punya konsep innama shadaqatu lil fuqara wal masakin, untuk mengentaskan kemiskinan. Orang-orang kaya diambil zakatnya, orang-orang agnia dipungut zakatnya, dibagikan kepada fakir miskin, du'afa, orang-orang yang tidak mampu. Maka bagi negara, kelola kekayaan negara ini, kelola itu tambang, kelola itu emas, kelola itu timah, kelola itu hutan, kelola itu air, semuanya dikelola dan hasilnya diberikan kepada rakyat bangsa Indonesia ini. Itu sesungguhnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan keadilan bagi partainya, bukan keadilan bagi golongannya, bukan keadilan bagi kroninya. Ketika keadilan untuk golongan, keadilan untuk partai, keadilan untuk kroninya, sengsara akan timbul di mana-mana. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Harta yang hanya dirasa oleh orang-orang besar, harta belum mesti dirasa oleh orang-orang kecil. Harta yang kulit saja di antara orang kaya, harta belum mesti mengalir kepada orang-orang miskin. Ketika konsep ini kita terapkan, ketika di Masila ini kita tegakkan, bukan saja kita peringati, tapi kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Insya Allah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa ghafur rumah kita tapi jauh jinawi atau tetap bahjo belum dijelok belum dipantau ngalayak di tengah timah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita khusus buat TNI Hari Kesaktian Pancasila dan 5 Oktober adalah HUT TNI yang 80. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, Allah berkahi bangsa ini, Allah berkahi negara ini. Bukan saja Allah berkahi di dunia, tapi mudah-mudahan sampai dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.